Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak ustazah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, mantap, luar biasa, semangat. Alhamdulillah, anak-anak tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan di rumah ya. Tentunya anak-anak semua sudah sholat duha, murojaah, dan sarapan pagi. Baiklah anak-anak ustazah, kali ini berjumpa lagi dengan ada anak yang soleh, duduknya yang rapi, kini bertemu kembali dengan Ustazah Tati. Dengan penuh semangat kita belajar lagi agar hidup ini diberkahi ilahi. Saya anak yang soleh, solehannya abi umi, anak berakhlak mulia yang selalu ceria, sehat jiwa dan raga, cerdas akal dan rasa. Saya anak abi dan umi, saya anak selalu berbakti. Baik anak-anak ustazah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama diawali dengan membaca basmalah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Materi kita kali ini yaitu kosakata tentang peristiwa siang dan malam, mengenal kalimat ajakan, mengenal manfaat air, serta sebab terjadinya kemarau. Perbandingan berat, membandingkan berat benda dengan kedua tangan, mengurutkan berat benda berdasarkan hasil pengukuran. Aturan saat di sekolah saat kemarau. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa bisa menulis kalimat ajakan dengan huruf tegak bersambung. Siswa bisa mengenal sebab terjadinya kemarau dan manfaat air. Siswa bisa menulis perbandingan berat benda yang ditimbang dan mengurutkan berat benda. Siswa bisa menyebutkan aturan di sekolah saat menghemat air. Baik, berikut kita mengenal kalimat ajakan. Ya, kalian perhatikan ya pada gambar di nomor 1 dan di nomor 2. Ya, di sini terjadi sebuah musyawarah di desa yang dipimpin oleh Pak Lurah yang sangat bijaksana. Nah, karena musim kemarau berlangsung lama, saluran air mapet dan sawah menjadi kering. Pak Lurah mengajak warga bermusyawarah. Kata Pak Lurah, ayo bapak-bapak, saat ini kita harus hemat air. Mari kita bersihkan saluran air. Kemudian salah satu warga mengusulkan membuat kincir angin. Karena kincir angin untuk memompa air di sungai. Salah satu warga pun sangat setuju dan berkata, ayo bapak-bapak kita membuat kincir angin. Kemudian terjadilah warga sepakat yang hadir semuanya setuju untuk membuat kincir angin atau kincir air hingga sawah dapat dialiri air kembali. Nah, kalimat ajakan dalam cerita di atas adalah siapa yang bisa bantu jawab? Ya, baik, yang pertama adalah ayo bapak-bapak kita harus hemat air. Kemudian kalimat ajakan yang kedua, ayo bapak-bapak kita buat kincir angin. Ya, itu tadi kalimat ajakan.
yang terdapat dalam teks cerita Pak Lurah yang bijaksana. Ya, anak-anak tahu apa itu kemarau dan manfaat air? Ya, kemarau adalah musim panas yang berkepanjangan. Tidak ada turun hujan dalam waktu yang lama, hingga sumber mata air, sumur, sawah menjadi kering. Jika kemarau, banyak tanah menjadi kering dan retak. Bahkan hutan menjadi kering hingga terjadi kebakaran hutan. Ya, jadi artinya air banyak manfaatnya ya bagi kita. Sehingga kalau musim kemarau kita sangat kesulitan air. Tahukah kalian apa manfaat air bagi kita? Bagi kehidupan manusia, bagi tumbuhan, serta bagi hewan? Ya, manfaatnya bagi manusia apa anak-anak soleh? Bantu jawab Ustazah, tentunya kalian tahu ya manfaat air bagi manusia. Ya, untuk mencuci baju, piring, sepeda, dan mencuci yang lain-lainnya. Banyak yang perlu kita cuci. Kemudian yang kedua, air untuk apa? Ya, untuk mandi. Kemudian air juga bisa untuk memasak, untuk minum, supaya tidak haus, badan tetap sehat. Kita minum air putih yang bersih dan sehat. Jangan lupa minum air 8 gelas dalam satu hari. Nah, kemudian manfaat air bagi tumbuhan, yaitu agar tanaman tumbuh subur, bisa berbunga dan berbuah. Karena disiram dengan air diserap oleh akar pohon hingga pohon bisa menjadi tumbuh. Kemudian manfaat air bagi hewan adalah ya, untuk minum, untuk mandi. Hewan bisa juga mandi ya teman-teman ya. Hewan darat tentunya, bukan ikan, bukan buaya. Karena ikan dan buaya memang tinggalnya di air. Ya, ada beberapa hewan yang membutuhkan air untuk mandi. Kemudian kita akan belajar tentang mengukur berat benda dengan kelereng. Nah, dalam cerita ini si Bella akan mengukur benda yang ada di dalam kelas, di sekolah dengan menggunakan 2 buah gantungan baju dan 2 buah gelas. Seperti yang terdapat di dalam gambar ya teman-teman. 1 gelas untuk benda yang akan ditimbang, 1 gelasnya untuk kelereng, untuk perbandingan beratnya. Jadi alat ukur bisa menggunakan apa saja. Bisa dengan menggunakan batu, kerikil, dan lain sebagainya. Anak-anak boleh mencoba ya di rumah, coba. Mudah sekali itu ya teman-teman. Ya, ada gantungan baju, kemudian menggunakan gelas plastik atau sisa gelas aqua boleh. Coba kalian praktekkan ya di rumah ya, sambil bermain tentunya. Ya, kali ini kita simak contoh hasil pengukuran Bella. Nomor 1 yaitu Bella menimbang penghapus papan tulis yang mana beratnya sama dengan 12 kelereng. Kemudian spidol beratnya sama dengan 7 kelereng. Tempat pensil sama beratnya dengan 6 kelereng. Penggaris sama beratnya dengan 5 kelereng. Kain lap sama beratnya dengan 2 kelereng. Ya, coba apa ya benda yang paling berat? Siapa yang tahu? Ya, benar. Benda yang paling berat adalah penghapus papan tulis. Kemudian, benda apa ya yang paling ringan? Ya, benar. Benda yang paling ringan adalah kain lap yang berjumlah
sama dengan beratnya 2 kelereng. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan dari 5 benda tersebut, mana ya benda yang paling berat? Kita urutkan dari yang paling berat, yaitu penghapus papan tulis. Benar apa tidak? Ya, kemudian spidol, tempat pensil, penggaris, dan kain lap. Ya, itu tadi urutan benda dari yang paling berat. Selanjutnya, urutan benda yang paling ringan. Coba, siapa yang bisa bantu jawab? Lebih keras suaranya? Ya, pinter, hebat sekali. Ustazah kasih bintang ya. Ting, 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 ting. Hebat. Bintangnya 5 buat anak-anak yang ada di rumah semuanya. Ya, yaitu benda yang paling ringan apa? Kain lap, penggaris, kemudian apa lagi? Tempat pensil, spidol, dan penghapus papan tulis. Nah, percobaan Bella ini boleh juga kalian sambil bermain di rumah, sambil mencoba barang-barang yang ada di rumah kalian. Asik bukan? Belajar sambil bermain. Ya, berikut adalah tentang aturan di sekolah dalam penggunaan air. Ya, anak-anak ustazah, tentunya kita dalam menggunakan air harus hemat ya. Nah, penggunaan air itu seperlunya ketika kita di sekolah. Ya, buat cuci tangan, kemudian buat air wudhu, kemudian buat apa lagi? Ya, buat air keran. Air keran di dalam WC. Ya, ketika kita sedang melakukan BAB dan lain sebagainya. Menggunakan air keran di dalam WC seperlunya. Tidak boleh membuang air. Nah, ketika kita melihat seperti yang ada di kejadian yang ada di dalam gambar tersebut, melihat air tumpah dalam bak mandi, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita melihat seperti itu, apakah kita cuek saja, acuh tak acuh, apa kita matikan kerannya? Ya, yang paling utama adalah kita bersimpati untuk mematikan kerannya. Jika kerannya rusak bagaimana? Ya, kalian boleh melapor ke ustazah atau ke guru yang kalian temui di sekolah. Ya, anak-anak ustazah, mudah bukan pelajaran kali ini? Ya, kalian bisa berlatih di halaman 75 ya. Tetap semangat, anak yang soleh-soleha, pintar, cerdas, berakhlak mulia. Jangan lupa ketika belajar kita senantiasa mengawali dengan berdoa. Demikian pembelajaran kali ini. Alhamdulillah ya, mudah sekali pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah, sholat 5 waktu, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian, mari bersama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ilaliko.